Halo chat, Shalom.
Good morning and happy Sunday. Senang saya Pastor Daniel Kapanto bisa menjumpai saudara semua dalam online service kita hari ini, tanggal 26 Juli 2020. Dan secara khusus saya menyambut untuk saudara yang baru pertama kali join dalam online service kami. Kami percaya Tuhan memberkati saudara semua dan memberkati setiap jemaat yang mengikuti online service kita hari ini. Sebelum kita mulai online service kita hari ini, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada semua saudara. Ikuti terus info terupdate mengenai Gereja AFC Kudus melalui sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng supaya saudara mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap kami mengupload video terbaru. Aktivitas kantor AFC Kudus sudah beroperasi seperti biasa dan tentunya dengan protokol kesehatan. Namun, untuk kegiatan ibadah dan doa malam masih libur sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jemaat juga dapat memberikan perpuluhan dan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening bank BCA 031 2210 299. Terima kasih buat segala bentuk persembahan yang telah diberikan. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, gereja kita juga terlibat aktif membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan melalui AFC Peduli. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Mei di nomor 0858 6691 0075. Jangan lupa juga untuk mengikuti live worship setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 malam di akun Instagram Pastor Daniel Kapantau @danielkapatau75. Jemaat juga bisa menghubungi hotline service di nomor 0822 4242 6088 jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut terkait Gereja AFC Kudus. Itulah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada semua saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua akan dilayani dalam pemberitaan firman Tuhan oleh Pastor Budi Hidayat, Gembala Senior dari AFC Semarang. Oleh karena itu, doa saya semua kita menyiapkan hati kita, semua kita boleh dengan hati yang lapar, hati yang haus untuk bersama-sama mengikuti online service ini. Dan sekali lagi saya berdoa semua kita mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan jamahan Tuhan. Ikuti online service ini dengan sukacita karena sekali lagi saya percaya Tuhan ada dimanapun Anda berada hari ini. Saya mengajak untuk kita semua bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami semua. Dan selalu kami percaya Engkau ada dimanapun kami berada hari ini yang sedang mengikuti online service ini. Kami menyerahkan akan ibadah ini dalam tangan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam lawatan Tuhan, dan setiap kami semua boleh mengalami terobosan demi terobosan di hari-hari ini. Setiap pujian penyembahan akan melawat kami semua. Setiap kebenaran firman Tuhan akan disampaikan kepada semua kami, akan membuat iman kami bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi kuat, akan mengeluarkan buah-buah kehidupan yang dimana hidup kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi komunitas kami. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami akan mulai online service kami hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu
Ku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Selama bulan Juli ini kita akan belajar tentang wisdom atau hikmat dalam suatu seri khotbah yang berjudul Wisdom Speaks, ya. Dan hari ini kita akan belajar 5 hal yang akan menolong kita membuat keputusan-keputusan yang baik dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, sehingga kita bisa terselamatkan dari keputusan-keputusan yang salah yang kemudian akan membawa kita masuk ke dalam banyak masalah. Dan kalau Anda diberkati, kalau Anda dapat sesuatu dari firman Tuhan, tuliskan sesuatu di live chat. Yuk kita engage. Anda bisa tuliskan di live chat, katakan amin, atau tuliskan sesuatu yang Anda belajar dari firman Tuhan hari ini. Amin. Yuk kita sekali lagi datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur kesempatan kami boleh kembali datang beribadah walaupun kami ada di tempat kami masing-masing. Tuhan juga boleh berbicara di dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi jalan Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dan firman-Mu Tuhan yang menuntun kehidupan kami, bahkan menguatkan kami pagi hari ini. Oleh sebab itu kami membuka hati kami, pikiran kami untuk Tuhan bicara buat kami masing-masing pagi hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya kita katakan amin. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai keputusan, ada 5 fakta tentang keputusan. Yang pertama, bahwa setiap hari kita membuat banyak keputusan. Ada orang yang mengatakan bahwa setiap hari rata-rata kita membuat 35.000 keputusan. Mungkin kita nggak menyadari bahwa setiap hari kita membuat sedemikian banyak keputusan. Ya. Yang kedua, tidak semua keputusan yang benar itu mudah untuk kita lakukan. Nah ini mungkin kita juga menyadari ya, ada banyak keputusan-keputusan yang kita tidak mudah untuk melakukannya. Yang ketiga, setiap keputusan ada konsekuensinya. Ya, fakta yang ketiga mengenai keputusan, setiap keputusan ada konsekuensinya. Kadang-kadang konsekuensinya kecil, kadang-kadang konsekuensinya besar. Dan kadang-kadang ada resiko yang harus kita ambil ketika kita membuat sebuah keputusan. Sebagai contoh, Anda mau bekerja dengan cara yang benar. Anda tidak mau menyuap, bisa kehilangan order. Ya, kadang-kadang ada harga yang harus kita bayar. Yang keempat, seringkali kita itu tidak menyadari konsekuensi dari keputusan kita sampai konsekuensinya terjadi. Ya, oleh sebab itulah beberapa dari kita atau kadang-kadang kita menyesali keputusan-keputusan yang pernah kita buat ketika kita diperhadapkan pada konsekuensi yang tidak enak buat kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir, fakta yang kelima tentang keputusan adalah bahwa ada beberapa keputusan yang memiliki dampak jangka panjang, ya, dan bukan hanya buat kita, tapi juga buat banyak orang. Nah, kalau Anda pemimpin, setiap keputusan Anda akan punya dampak untuk banyak orang, ya. Bahkan ada beberapa keputusan yang dampaknya kepada generasi demi generasi di bawah kita, ya. Karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana kita membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Nah, saudara, siapa Anda di masa depan adalah hasil keputusan-keputusan yang Anda buat hari ini, ya. Termasuk juga siapa kita hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita buat di masa lampau. Tapi siapa Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kita buat hari ini. Nah, seringkali penyesalan terbesar atau sukses terbesar dipisahkan oleh sebuah keputusan. Dan yang memisahkan adalah namanya hikmat. Atau yang membedakan keduanya adalah hikmat. Oleh sebab itulah pagi hari ini kita mau belajar tentang hikmat. Dan bagaimana kita mengaplikasikan hikmat dalam keputusan yang kita buat dalam kehidupan. Sehingga kita dijauhkan atau dihindarkan dari keputusan-keputusan yang salah.
yang kemudian membawa kita masuk ke dalam banyak masalah di dalam kehidupan. Apa itu hikmat? Bahasa Inggrisnya adalah wisdom. Hikmat adalah kemampuan untuk membedakan sebuah perkara. Ya, hikmat itu kemampuan untuk memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hikmat itu adalah kemampuan untuk kita tahu siapa yang kita izinkan masuk dalam hidup kita atau siapa yang harus kita jauhi. Hikmat itu tentang bagaimana kita memilih dengan siapa kita bergaul. Hikmat itu untuk bisa kita tahu bahwa tidak semua pintu itu harus dimasuki, kecuali pintu yang akan membawa kita kepada destiny yang Tuhan sediakan kepada kita. Hikmat itu adalah suatu kemampuan untuk kita bisa tahu bahwa tidak semua kesempatan dalam bisnis harus kita ambil. Hikmat juga suatu kemampuan untuk kita bisa tahu bahwa tidak semua pekerjaan yang gajinya besar itu baik buat Anda, ya. Hikmat adalah kemampuan untuk kita memisahkan, ya, antara yang baik dan tidak baik, antara yang benar dan tidak benar. Hikmat juga saudara berbicara tentang apa yang kita makan, ya, dan apa yang kita tidak mau makan. Hikmat juga berbicara tentang apakah Anda mau berolahraga atau tidak, itu keputusan yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Hikmat juga diperlukan untuk bagaimana kita menggunakan waktu di dalam kehidupan kita. Nah, kabar baiknya, saudara-saudara, bahwa Alkitab itu memberikan banyak pada kita petunjuk bagaimana kita bisa belajar menjadi orang yang berhikmat dan kemudian kita bisa membuat keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengawali dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat ke-18. Dikatakan, beruntunglah orang yang menjadi bijaksana dan mendapat pengertian. Dikatakan keuntungannya lebih besar daripada yang diperoleh dari perak dan lebih berharga dari emas. Hikmat lebih berharga daripada batu permata. Semua yang kau idamkan tidak dapat menyamainya. Saya berharap Anda bisa menangkap ayat ini. Ya, dikatakan beruntunglah orang yang menjadi bijaksana dan mendapat pengertian. Ayat 21 mengatakan sebab itu berpeganglah pada hikmat dan pada pertimbangan yang matang anakku. Jangan sekali-sekali melepaskannya, pegang kuat-kuat dalam kehidupanmu. Maka hidupmu akan terpelihara, indah dan menyenangkan. Kalau Anda ingin kehidupan Anda digambarkan seperti kalimat ini, ya, suatu kehidupan yang terpelihara, suatu kehidupan yang indah, suatu kehidupan yang menyenangkan, ya, tulis di chat, amin. Ya, supaya ini doa saya terjadi dalam kehidupan Anda. Dikatakan engkau akan berjalan dengan aman dan tidak akan tersandung, gak akan tersandung banyak masalah dalam kehidupan. Dikatakan engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut dan engkau akan tidur nyenyak sepanjang malam. Yang mau ini terjadi dalam hidup Anda, katakan amin. Ya, dikatakan tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai yang melanda orang-orang jahat dan Tuhan akan menjaga engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau terperosok dalam perangkap. Amsal 4 ayat 6 sampai 9 mengatakan, karena itu hargailah hikmat. Maka hikmat akan melindungimu, cintailah dia, maka ia akan menjaga engkau agar tetap aman. Hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Apapun yang kau kejar, yang terutama, perhatikan jemaat yang Tuhan kasihi, ialah berusahalah untuk mendapat pengertian. Katakan amin. Ya, saudara, junjunglah hikmat, maka engkau akan ditinggikan olehnya. Rangkulah dia, maka ia akan mendatangkan kehormatan bagimu. Ia akan memberikan kepadamu karangan bunga yang elok untuk menjadi mahkotamu. Saudara, lawan daripada hikmat adalah kebodohan. Ya, ini yang digunakan oleh Alkitab. Lawan daripada hikmat adalah kebodohan. Maka orang yang tidak berhikmat, Alkitab mengatakan atau disebut sebagai orang bodoh. Dan saya percaya tidak ada dari kita yang mau disebut sebagai orang bodoh, bukan? Dan Alkitab mengatakan dalam Amsal 9, ayat yang ke-13 sampai ayat ke-16 mengatakan kebodohan adalah seperti wanita cerewet yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Ya,
Tempatnya ialah di pintu rumahnya atau di pintu gerbang kota. Dan di situ ia berseru kepada orang-orang yang lewat, orang yang tulus hatinya dibujuknya, mari singgah hai kamu yang belum berpengalaman. Lalu dikatakan, saudara perhatikan, mereka yang menjadi mangsanya tidak tahu bahwa orang yang mengunjungi dia menemui ajalnya di situ. Ini kita berbicara tentang apa saudara? Tentang kebodohan ya. Lawan daripada hikmat adalah kebodohan. Ini bahayanya kebodohan. Saudara ya, malapetaka yang dibawa oleh apa yang namanya kebodohan. Dikatakan mereka yang menjadi mangsanya tidak sadar bahwa orang yang mengunjungi dia menemui ajalnya di situ. Saudara bisa bayangkan betapa ngerinya. Dan mereka yang telah masuk ke dalam rumahnya sekarang berada di dalam dunia orang mati. Artinya yang sudah masuk gak pernah bisa keluar lagi. Itu yang disebut sebagai kebodohan. Nah saudara, hari ini kita mau belajar ya 5 hal yang kita bisa belajar tentang membuat keputusan yang baik ya. Dan saya berharap karena dengan kita belajar kita akan dihindarkan dari membuat keputusan-keputusan yang salah. Dan kita dihindarkan dari banyak masalah di dalam kehidupan ya. Karena itu perhatikan, saudara siapkan catatan Anda. Dan kita sama-sama mau belajar pagi hari ini. Yang pertama, saudara takut akan Tuhan. Ya, yang pertama takut akan Tuhan. Yakobus pasal yang ketiga, ayat ke-13 mengatakan begini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Terjemahan bahasa Inggris ayat ini mengatakan, then you should show your wisdom by living right. Ya, tunjukkan hikmatmu atau hikmat itu dibuktikan, dilihat dari buah yang keluar dari kehidupan seseorang. Ya, ayat 14 mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15 saudara perhatikan dikatakan itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Tetapi dari dunia. Jadi ada hikmat yang dari dunia saudara-saudara yang harus kita jauhi atau harus kita hindari. Dari nafsu manusia. Bahkan dikatakan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik yang tidak memihak dan tidak munafik. Ya, dikatakan ada buah, ada hikmat yang dari atas. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan the wisdom that comes from God. Ya, ini godly wisdom. Nah, inilah hikmat yang saudara dan saya harus kita pegang. Tadi dikatakan ya, pegang kuat dalam kehidupan kita. Dan harus menjadi harta yang paling kita cari di dalam kehidupan kita. Ya, karena itu hati-hati saudara-saudara. Untuk kita bisa tidak terjebak kepada hikmat manusia. Melihat teman-teman kita, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Ya, hati-hati dalam mencari nasihat. Pastikan kita akan berjalan dan hidup dalam hikmat ilahi atau hikmat yang dari atas. Nah, saudara, Amsal 9 ayat 10 ini mengajarkan kepada kita awal atau dasar. Mulainya bagaimana sih kita mau menjadi orang yang berhikmat. Amsal 9 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan fear of the Lord is the foundation of wisdom. Dikatakan ini adalah dasar daripada hikmat. Adalah the fear of the Lord, takut akan Tuhan. Dikatakan wisdom begins with fear and respect the Lord. Ya, wisdom itu, hikmat itu berangkat dari rasa takut dan rasa hormat akan Tuhan. Sebagai fondasi dari kita belajar menjadi orang yang berhikmat dan dapat membuat keputusan-keputusan yang baik. Saudara, dikatakan keinginan untuk menghormati Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan, ya dikatakan respect the Lord, fear of the Lord, ya. Keinginan untuk menghormati Tuhan dan mengikuti perintah dan jalan Tuhan akan menyelamatkan kita dari banyak kesalahan. Ya, kenapa dikatakan bahwa
takut akan Tuhan itulah yang menjadi permulaan daripada hikmat, karena keinginan, ya komitmen kita untuk kita menghormati Tuhan dan ikut jalan Tuhan. Itu yang akan menyelamatkan Anda dan saya dari banyak masalah dan kesalahan dalam kehidupan kita. Mungkin Anda yang sedang di dalam masalah hari-hari ini berkata, Pastor Budi, saya ini sedang sial aja. Sial, sehingga kena masalah atau sedang di dalam masalah. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ya sebenarnya selalu ada di akar, di fondasi paling dalam, karena kita pernah membuat keputusan yang salah, dan kemudian keputusan itu membawa kita masuk ke dalam masalah. Ya, jadi semua masalah, sebagian besar masalah, oleh karena apa? Oleh karena kita pernah membuat suatu keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin juga oleh karena motivasi yang salah dalam kita membuat keputusan, ya, dibutakan oleh ambisi, atau Alkitab mengatakan cinta uang, saudara, sehingga dengan sengaja kita melanggar perintah Tuhan atau melanggar firman Tuhan. Ya, Amsal 16 ayat yang kedua ini mengatakan setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Ya, saudara-saudara, yang penting adalah motivasinya. Apakah keinginan kita ingin memuliakan Tuhan, atau keinginan kita memang karena ingin melanggar, mungkin karena dibutakan oleh ambisi, cinta akan uang, lalu kita lupa segalanya. Ya, karena itu keputusan yang bijaksana, saudara-saudara, ya, selalu didasari oleh keinginan memuliakan Tuhan. Ini menjadi dasar dari kita belajar membuat keputusan yang baik, yang berhikmat. Ya, keputusan yang bijaksana selalu didasari oleh keinginan untuk kita memuliakan Tuhan. Yang kedua yang kita bisa belajar, yaitu firman Tuhan. Ya, menjadi dasar untuk kita belajar bagaimana kita bisa membuat keputusan-keputusan yang baik dan berhikmat. Kolose 2 ayat 3 mengatakan, sebab di dalam Dialah, berbicara tentang di dalam Kristus, saudara, tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, dikatakan hikmat itu tersembunyi di dalam Kristus. Nah, kalau kita kembali kepada Yohanes pasal yang pertama, ya dikatakan Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, berbicara tentang Kristus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, saudara, sebab itulah ketika kita tadi dikatakan hikmat itu tersembunyi di dalam Kristus, artinya hikmat itu ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab yang mungkin sekarang sedang ada di tangan Anda. Ya, dan dikatakan firman itu menjadi manusia. Artinya ketika kita mempelajari firman Tuhan, disitulah kita akan menggali rahasia yang tersembunyi itu, yaitu kekayaan hikmat. Anda dan saya akan bisa download di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, saudara-saudara, dalam Amsal pasal yang pertama dikatakan, inilah petuah-petuah dari Salomo putra Daud, Raja Israel. Tujuannya ialah menolong orang mengetahui bagaimana menjadi bijaksana. Dikatakan ya, dan tahu tata tertib kehidupan. Serta memahami ungkapan-ungkapan yang mengandung arti yang dalam. Saya berharap supaya semua dari kita menjadi orang-orang yang bisa punya seperti apa yang dikatakan ini, saudara. Ya, tahu tata tertib kehidupan, tahu pattern dari kehidupan. Seperti yang dikhotbahkan Pastor Indra minggu lalu. Mengenal hukum, mengenal prinsip-prinsip. Itu yang disebut sebagai tata tertib kehidupan. Lalu dapat memahami ungkapan-ungkapan yang mengandung arti yang dalam. Petuah-petuah ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, dengan jujur, adil, dan benar. Orang yang tak berpengalaman, dikatakan diajarnya sehingga mempunyai pikiran yang tajam. Saya berdoa supaya semua anak-anak Tuhan, ya terutama anak-anak orang-orang muda di tempat ini menjadi orang-orang yang punya pikiran yang tajam. Kalau Anda mau katakan amin, tuliskan di chat amin supaya terjadi dalam kehidupan Anda.
Dan orang muda diajarnya menjadi orang yang pandai. Ya, semua youth kita saya berharap jadi orang yang pandai dan berhasil di dalam sekolah online mereka. Dan dikatakan dan dapat berpikir secara dewasa. Betapa rindunya saya melihat semua anak-anak muda, ya, walaupun usianya muda, tapi mereka dijauhkan dari kebodohan-kebodohan anak muda atau orang muda dan dapat menjadi orang yang dapat berpikir secara dewasa. Dan dikatakan dengan petuah-petuah ini orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya. Dan orang yang telah berpendidikan akan mendapat bimbingan. Wow. Bisa saja Anda menjadi orang yang punya pendidikan tinggi, tapi dikatakan ya kalau kita tanpa kita punya wisdom yang berasal dari firman Tuhan, maka bisa saja kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Artinya pendidikan tidak menjamin bahwa kemudian kita bisa menjadi orang yang bijaksana dan membuat keputusan-keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini ada 3 hal yang menurut saya penting sekali untuk kita bisa belajar dari firman Tuhan, supaya menolong kita membuat keputusan-keputusan yang baik dan yang benar. Yang pertama, belajar nilai-nilai kerajaan Allah dari firman Tuhan. Ya, belajar nilai-nilai kerajaan Allah, values, supaya kita bisa menyusun prioritas kehidupan dengan benar. Ya, saudara, supaya kita tidak terjebak salah prioritas. Sesuatu yang nilainya rendah, kita beri prioritas tinggi. Sedangkan sesuatu yang nilainya tinggi karena mempunyai nilai kekekalan, justru kita posisikan pada posisi yang rendah di dalam urutan prioritas kehidupan kita. Itu terbalik ya, karena itu harus belajar nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, ada seseorang yang mengatakan bahwa belajar nilai kerajaan Allah itu gampang kok. Semua yang apa yang menjadi nilai dunia dibalik, yaitulah nilai daripada kerajaan Allah. Ya, itu yang harus kita belajar dari firman Tuhan dari Alkitab. Yang kedua, saudara, kita harus belajar supaya kita punya pengertian yang kuat tentang tujuan hidup. Ya, supaya apa saudara? Supaya kita tahu tujuan kita ini kemana. Kalau kita tahu tujuan kita kemana, maka tidak semua pintu akan kita masukin. Kita akan menjadi orang yang jeli memilih, saudara. Pintu mana yang mau kita masukin, hanya pintu yang memastikan akan membawa kita kepada tujuan kehidupan kita. Ya, dan kita menyadari dalam hidup ini begitu banyak pintu-pintu yang mirip-mirip. Ya, karena itu perlu hikmat untuk kita memilih pintu mana yang mau kita masukin dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang perlu kita belajar dari firman Tuhan adalah kita belajar tentang identitas kita. Ya. Orang yang mengenal identitasnya dengan jelas dan kuat, saudara, dikatakan dia nggak akan mudah terpengaruh oleh apa yang orang lain lakukan. Dia tahu persis siapa dia, apa yang menjadi panggilan dalam kehidupannya. Dan dikatakan ya pengertian tentang siapa Anda ini menentukan apa yang Anda lakukan, itulah identitas ya. Keputusan kita, saudara, dalam kehidupan itu ditentukan dari apa? Pengertian kita tentang siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa yang kita bisa belajar pagi hari ini tentang membuat keputusan yang baik dan bijaksana. Saudara, berbicara tentang pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan dan pengertian. Amsal 24 ayat ketiga mengatakan rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Nah, masalah dalam rumah tangga seringkali kebanyakan bukan karena kekurangan cinta. Tapi banyak masalah dalam rumah tangga adalah karena kekurangan hikmat, kurang pengetahuan, dan kurang pengertian. Ya, dan ini bukan cuma di rumah tangga. Hampir semua masalah dalam kehidupan, oleh karena apa saudara? Oleh karena kekurangan hikmat, kurang pengetahuan, kurang pengertian. Sehingga kita membuat keputusan-keputusan yang salah yang kemudian membawa kita masuk ke dalam masalah. Karena itu saudara-saudara kita harus menyadari bahwa hikmat ini tidak sendirian. Hikmat ini selalu bersama-sama dengan 2 teman baiknya yang disebut sebagai pengetahuan dan pengertian.
Ya, saudara, apa itu pengetahuan? Pengetahuan berbicara tentang apa? Ya, berbicara tentang fakta, berbicara tentang informasi atau ilmu yang kita pelajari, ya, science. Ya. Sedangkan pengertian itu berbicara tentang mengapa. Ya, mengapa sesuatu itu terjadi dan apa konsekuensinya. Berbicara tentang sebab dan akibat. Saudara bisa bayangkan kalau kita ya bisa tahu tentang ini semua, Anda punya pengetahuan yang lengkap, ya, dan juga berbicara tentang tahu apa menyebabkan apa dan apa konsekuensinya. Saudara, Amsal 18 ayat 13 mengatakan begini, betapa bodohnya mengambil keputusan sebelum mengetahui duduk perkaranya. Ya, dikatakan orang yang tidak mau mempelajari dulu supaya dapat pengetahuan, supaya dapat pengertian, cepat-cepat mengambil keputusan, dikatakan sebagai orang yang bodoh, saudara. Ya, nah, saudara, pengetahuan dan pengertian ini menolong kita memahami apa yang namanya hukum dan prinsip kehidupan. Seperti yang minggu lalu disampaikan oleh Pastor Indra tentang pattern dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa belajar sih pattern dalam kehidupan? Saudara, kalau kita itu mau belajar pengetahuan dan pengertian, ya. Dan kabar baiknya apa, saudara? Kabar baiknya bahwa pengetahuan dan pengertian ini adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Sesuatu yang Anda dan saya bisa belajar, saudara. Sehingga kita bisa mengerti hukum dan kita bisa mengerti prinsip kehidupan. Dan kemudian, saudara, itu kita aplikasikan dalam kehidupan. Ya, dikatakan hikmat itu adalah kemampuan untuk kita mengaplikasikan hukum dan prinsip, pattern yang tepat dalam kehidupan kita. Sehingga membawa manfaat bagi Anda dan saya. Ya, ketika kita bisa memanfaatkan apa? Prinsip-prinsip, hukum-hukum. Lalu kita manfaatkan dalam kehidupan kita, saudara, itulah yang namanya hikmat. Dan itulah yang akan menolong kita membuat keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan. Yang keempat, saudara-saudara, ya, jangan malu bertanya. Ya, jangan malu bertanya. Amsal 13 ayat 20 mengatakan orang yang bergaul dengan orang bijaksana, kita sedang bicara apa sih, saudara? Kita sedang berbicara tentang bagaimana kita membuat keputusan-keputusan yang benar dalam kehidupan, yang bijaksana. Ya. Yang keempat, bagaimana kita bisa belajar membuat keputusan yang bijaksana? Saudara, jangan malu bertanya. Orang yang Amsal 13 ayat 20 mengatakan orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Ya, saudara, dikatakan kalau Anda bergaul dengan 5 orang bijaksana, kemungkinan Anda akan menjadi orang bijaksana yang ke-6. Tapi kalau Anda bergaul dengan 5 orang bodoh, kemungkinan Anda akan menjadi orang bodoh yang ke-6. Ya. Jadi hati-hati dengan siapa kita bergaul dan hati-hati kepada siapa kita minta nasihat. Tapi Amsal 18 ini mengatakan begini, saudara. Beberapa orang suka melakukan hal-hal yang dengan caranya sendiri. Some people just like to do things their own way. And they get upset when people give them advice. Dan kalau ada orang ngasih nasihat, bukannya senang, malah marah, saudara. Ya, kalau ada orang memberi nasihat mereka, dikatakan orang bodoh tidak ingin belajar dari orang lain. Orang yang gak mau menerima nasihat orang lain disebut sebagai orang bodoh. Lalu dikatakan mereka hanya ingin menceritakan ide mereka sendiri. Ya, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda termasuk orang yang senang kalau diberi nasihat atau kita menjadi orang yang tidak suka kalau ada orang memberi nasihat kepada kita? Amsal 18 ayat 15 mengatakan wise people want to learn more, so they listen closely to gain knowledge. Ya, dikatakan orang yang bijaksana ini orang yang mau belajar lebih lagi. Jadi mereka ini jadi orang-orang yang pandai mendengar. Ada banyak orang pandai berbicara, tapi saudara perlu juga kita menjadi orang-orang yang pandai mendengar. Ayat yang sama, terjemahan lain mengatakan wise men and women are always learning and always listening for fresh
insight ya. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang terus mau belajar dan orang-orang yang mau mendengar ya, supaya mereka mendapat insight-insight yang baru. Amsal 15:22 mengatakan banyak rencana gagal karena kurangnya penasehat. Dan penasehat membawa keberhasilan. Anda mau menjadi orang yang sukses ya, apa saudara? Jangan malu bertanya kepada orang lain. Terutama kepada orang-orang yang sudah punya pengetahuan lebih daripada Anda, punya pengalaman lebih daripada Anda, ya. Dan Amsal 24 ayat ke-6 dikatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Get good advice before you start a war. To win, you must have good advisors. Ya, kalau Anda mau menang perang, Anda harus menjadi orang yang punya banyak penasehat-penasehat yang dapat dipercaya. Yang kelima, yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa belajar membuat keputusan yang baik dan yang benar? Ya, pilih yang membawa manfaat jangka panjang. Ya, pilih yang membawa manfaat jangka panjang. Ketika kita diperhadapkan pada banyak pilihan, saudara pilih yang membawa manfaat jangka panjang. Amsal 28 ayat 5 mengatakan, ya, membuat keputusan yang terburu-buru dan tergesa-gesa menunjukkan bahwa Anda tidak mempercayai Tuhan. Loh, kok sampai tidak percaya sama Tuhan dibawa-bawa? Tapi benar saudara, dikatakan tetapi ketika Anda bergantung sepenuhnya pada Tuhan, Anda akan bertindak dengan hati-hati dan bijaksana. Ya, jadi salah satu tanda orang bijaksana adalah tidak cepat-cepat membuat keputusan. Setiap keputusan ditimbang dulu saudara. Ya, dipikirkan dulu matang-matang, masak-masak, baru kita membuat keputusan. Ya, saudara, Kolose 3:15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Terjemahan bahasa Inggris saya suka mengatakan, the peace that Christ gives is to guide you and decisions you make. Loh, damai sejahtera yang Tuhan kasih ini bisa menolong kita, saudara, menjadi guidance kita dalam membuat keputusan-keputusan di dalam kehidupan. Ya, ketika kita belajar taat atau mendengar, hati kita damai sejahtera. Ketika kita mau diperhadapkan pada suatu keputusan, lalu kita merasa tidak damai sejahtera, mungkin Anda harus menunda keputusan Anda. Atau juga harus berdoa lebih banyak lagi saudara. Atau minta nasihat kepada lebih banyak orang. Ya, dan bertanya saudara, kemana keputusan ini akan membawa saya di jangka panjang. Amin. Apakah akan membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Apakah akan membawa saya lebih dekat kepada Tuhan? Apakah akan membuat pernikahan dan keluarga saya lebih baik? Saudara, ya, apakah relationship ini akan going somewhere atau relationship ini akan going nowhere? Saudara, ya, apakah keputusan saya ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Itu hal-hal yang harus kita tanyakan ketika kita mau membuat keputusan. Yang terakhir sebagai penutup, saudara, ya, Amsal 1 ayat 20 mengatakan begini. Hikmat itu berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Dan di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Ya, dikatakan hikmat itu berteriak keras, memperingatkan Anda dan saya, menolong kita membuat keputusan. Ya. Pertanyaannya, mau nggak sih kita ini mendengar dan memberikan telinga kita kepada godly wisdom? Atau kita tutup telinga kita, pura-pura tidak mendengar. Dan kemudian kita mengikuti hikmat dunia atau hikmat manusia. Akibatnya kemudian kita membuat keputusan yang salah dan keputusan yang salah itu membawa banyak masalah dalam kehidupan kita. Karena itu ayo jemaat yang Tuhan kasih, ya, mulai yuk kita jadikan hikmat sebagai harta yang paling berharga dalam kehidupan kita dan memutuskan untuk mengizinkan hikmat memimpin kita dalam membuat keputusan demi keputusan penting dalam kehidupan kita.
Satu ayat lagi dalam Amsal pasal 4 ayat ke-10 sampai ayat ke-14 dikatakan, dengarkanlah aku anakku, perhatikanlah baik-baik nasihat-nasihatku, maka umurmu akan panjang. Ini doa saya buat Anda semuanya. Aku sudah mengajarkan hikmat kepadamu dan menunjukkan cara hidup yang benar. Kalau engkau hidup demikian, maka engkau tidak akan terhalang pada waktu berjalan. Tidak akan tersandung, dikatakan ya. Pada waktu engkau berlari. Ingatlah selalu akan ajaran yang kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Jangan menuruti cara hidup orang jahat dan jangan meniru perbuatan mereka. Doa saya supaya ini terjadi dalam kehidupan Anda, dikatakan kalau Anda benar-benar berpegang pada ajaran hikmat. Ya, dikatakan akan menolong engkau supaya Anda nggak harus hidup tersandung, kesandung-sandung, saudara. Ya, dikatakan engkau tidak akan terhalang pada waktu berjalan. Dikatakan supaya karena hikmat ini akan menjaga Anda, ya, akan memelihara kehidupan Anda dari membuat keputusan-keputusan yang salah, lalu kita masuk ke dalam banyak masalah. Doa saya supaya hari ini kita bisa belajar sesuatu, saudara, dan kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Doa saya supaya mulai hari ini, saudara, setiap keputusan kita pertimbangkan baik-baik, minta hikmat menuntun kita, dan terutama supaya dihindarkan dari membuat keputusan-keputusan yang salah, yang kemudian akan membawa kita masuk ke dalam berbagai masalah di dalam kehidupan. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengar tadi memberkati kita semuanya. Dan saya selalu percaya hikmat Tuhan akan menolong kita semua untuk hidup di hari-hari ini, hidup di era new normal dengan hikmat Tuhan yang menolong kita semua dalam kita membuat keputusan demi keputusan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita. Ingatlah selalu bahwa keputusan-keputusan kita hari ini adalah apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di hari esok kita, di masa depan kita. Terima kasih buat Pastor Budi yang telah memberkati kami semua, Jemaat AFJF Kudus. Kami berdoa, Pastor Budi, Cinani, anak-anak, semua Jemaat AFJF Semarang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari sama-sama kita akan terima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya jadi rema bagi kami semua, menuntun, memberkati kami, mengajari kami, dan selalu kami percaya bahwa hikmat Tuhan yang akan selalu menolong kami dalam kami membuat keputusan demi keputusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau diberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Diberkati engkau dengan damai sejahtera dan sukacita surga. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Usahamu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Hari-hari ini akan menjadi hari-hari di mana terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan menyertai kita hari ini, besok, sampai hari Maranatha Tuhan menjemput kita semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, dan percayalah Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom.